Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Halo anak-anak yang hebat dan luar biasa semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Yeti harap anak-anak di rumah semuanya tetap dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Dan lebih penting juga ya buat anak-anak semua tetap semangat belajarnya meskipun di rumah. Anak-anak ibu semua yang ada di rumah ya, terkhusus anak-anak siswa kelas 1 SD, kali ini akan ditemani oleh Ibu Yeti ya, belajar kembali melalui siaran televisi di TV Tabalong. Program ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Tabalong yang bekerja sama dengan TV Tabalong. Bagaimana anak-anak hebat semua? Sudah siap belajarnya? Sebelumnya anak-anak siapkan alat tulisnya dan bukunya ya. Dan sebelumnya juga ibu minta anak-anak cuci tangannya ya. Terlebih dahulu menggunakan sabun dan membilasnya pada air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Oke anak-anak semua? Mintalah bantu ya ayah dan bunda selama melakukan kegiatan belajar di rumah. Anak-anak semua ucapkan tolong bila minta bantuan dan ucapkanlah maaf bila anak-anak ibu melakukan kesalahan. Dan tidak kalah penting, anak-anak ucapkanlah terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Kita awali dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak semua, ibu mau tanya terlebih dahulu ya. Di dalam pembelajaran kita sebelumnya, kita juga membahas tentang kegemaran. Ya, ibu mau tanya, anak-anak kegemarannya apa ayo? Nah, ada yang gemar kemarin apa? Menyanyi, ada yang gemar menari ya. Nah anak-anak hebat semuanya, semua orang punya kegemaran masing-masing, kesenangan masing-masing. Sekarang anak-anak ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 6 tentang gemar menyanyi dan menari. Oke anak-anak semua, sebelumnya ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini setelah anak-anak ya menonton siaran televisi ini. Ya, yang pertama ya, tujuannya adalah diharapkan anak-anak semua ya melalui kegiatan menyanyi, anak-anak dapat mengidentifikasi ungkapan sayang atau persahabatan ya dalam sebuah syair lagu yang diperdengarkan dengan tepat. Dan yang kedua tujuannya adalah melalui kegiatan bercerita, siswa dapat atau anak-anak dapat mengekspresikan kembali ungkapan sayang atau persahabatan dalam sebuah lagu yang telah didengar dengan tepat dan percaya diri. Dan yang ketiga ya, anak-anak dapat berdiskusi. Kalau di rumah berarti dengan orang tua, menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan kegemaran bernyanyi dan menari dengan tepat dan percaya diri. Dan yang keempat tujuannya adalah dengan menyelesaikan soal cerita, anak-anak ibu semua ya dapat mengidentifikasikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan bilangan 1 sampai 10 dengan
tepat. Dan yang kelima, ya, tujuan yang terakhir kita yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah dengan membedakan kalimat penjumlahan dan pengurangan, ya, anak-anak Ibu Yeti semua dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dalam soal cerita dengan tepat. Sekarang anak-anak Ibu Yeti semua, mari kita bersama-sama, ya, di materi kita kali ini kita mau menyanyi, ya, dengan judul Ruri Abangku. Anak-anak semua, Ibu minta berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Nah, bagaimana anak-anak Ibu Yeti semua? Tadi ikut bernyanyi ya. Nah, sekarang kita ada kesempatan nih buat ya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan lagu tadi. Apa ayo judul lagu tadi anak-anak Ibu? Iya, tadi judulnya Ruri Abangku ya, atau kakakku. Nah, anak-anak Ibu Yeti yang hebat, Ibu Yeti mau tanya nih ya, dari lagu barusan yang kita nyanyikan, bantu jawab ya. Anak-anak semua yang pintar-pintar ikut jawab juga. Nah, pertanyaannya yang pertama, ayo anak-anak Ibu yang di rumah, bercerita tentang apa lagu tadi? Nah, yang kedua, bagaimanakah sifat Ruri? Yang ketiga, pertanyaannya bagaimana Ruri berangkat ke sekolah? Dan yang keempat, menurut anak-anak Ibu yang pintar-pintar, bagaimana ya perasaan adik terhadap Ruri tadi? Sekarang, ayo kita jawab bersama-sama. Anak-anak pintar, yang pertama tadi bercerita tentang apa lagu Ruri, ayo. Apa? Iya, anak yang rajin, pintar semua ya. Dan yang kedua, bagaimanakah sifat Ruri? Dari lagu yang kita nyanyikan tadi,
sifatnya kakaknya ya, itu si Ruri apa? Ayo anak-anak. Iya, rajin dan periang. Jangan cemberut ya. Tapi si Ruri tadi ke sekolahnya dengan rajin, dengan senang. Kasih senyum anak-anak pinter. Nah, sekarang yang ketiga. Bagaimana yuk Ruri berangkat ke sekolah? Benar sekali, dengan menyandang tas. Ya, membawa tas. Kalau anak-anak ke sekolah, ya, buku-bukunya dimasukkan dalam tas, kemudian dibawa tasnya di bahu. Dan yang keempat, pertanyaannya apa tadi? Menurut anak-anak bagaimana perasaan adiknya terhadap Ruri tadi? Ya, dari lagunya tadi apa? Ingin menirunya. Nah, kenapa? Karena sifat Ruri tadi baik, dia rajin sekolah, dia senang ya. Jadi patut untuk ditiru, jangan malas, tapi harus rajin sekolahnya. Meskipun kita di rumah juga tetap rajin belajarnya. Ya anak-anak pintar ya. Sekarang, nah ya, anak-anak ibu yang hebat ya, yang biasa semuanya menjawab itu dikasih jempolnya 2 ya. Oke, nanti akan ada hadiahnya, tapi dari ayah bunda ya hadiahnya. Nah, anak-anak Ibu Yeti yang hebat semua dan luar biasa, sekarang kita istirahat dulu. Tadi sudah capek kita nyanyi-nyanyi ya sambil menari-nari. Sekarang kita istirahat dulu anak-anak ya, jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjut pembelajaran kita setelah pesan-pesan berikut ini. Halo ya, masih ditemani oleh Ibu Yeti. Bagaimana anak-anak semuanya? Ya, masih semangat? Mari kita lanjut. Sebelumnya, Ibu ajak anak-anak Ibu semua untuk tepuk semangat. Masih ingat nggak dengan Ibu Yeti tepuk semangatnya? Ya, di sekolah sudah pernah diajarkan ya tepuk semangat biar nggak loyo, nanti bisa ya ketiduran lagi. Nah, biar nggak ketiduran pagi-pagi, kita tepuk semangat dulu. Siap? Oke, ikuti Ibu Yeti ya. Tepuk semangat. 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 Iya, anak-anak Ibu semua hebat-hebat. Sekarang mari kita lanjut pembelajaran kita ya. Sekarang Ibu Yeti akan membacakan satu cerita. Nanti akan ada pertanyaan lagi loh ya. Sudah siap anak-anak? Simak cerita berikut. Nah, ceritanya dengar ya. Mutiara adalah kakak Udin. Mutiara senang bernyanyi dan menari. Mutiara tadi apa? Sering bernyanyi dan menari karena dia senang bersama Udin. Saat bernyanyi bersama Udin, ya, Mutiara memberi Udin kesempatan bernyanyi. Mutiara memuji nyanyian Udin. Saat menari bersama Udin, Mutiara memperhatikan gerakan Udin. Mutiara tersenyum melihat gerakan lucu Udin. Nah, ayo anak-anak hebat, apa saja hal-hal yang bisa dilakukan bersama adik dan kakak saat bernyanyi dan menari. Ayo anak-anak hebat, apa saja hal-hal yang bisa dilakukan bersama adik dan kakak saat bernyanyi dan menari. Tadi adiknya namanya
Udin, ya. Kakaknya siapa? Mutiara. Nah, tadi mereka saling ya memberi kesempatan. Mereka menyanyi dan menari bersama-sama. Sekarang perhatikan ya anak-anak ibu. Nah, saat bernyanyi dan menari bersama adik, kita dapat. Ayo, dapat apa? Anak-anak kita bisa jawab ya. Saat bernyanyi dan menari bersama adik, kita dapat apa saja? Ayo. Dari cerita tadi, yang pertama apa? Saling memberi kesempatan untuk bernyanyi. Tadi kakaknya memberikan kesempatan untuk adiknya bernyanyi. Kemudian yang bisa kita lakukan apa lagi? Memberi perhatian. Saling memberi perhatian. Dan yang ketiga, ya, saat bernyanyi dan menari bersama adik, kita dapat saling menghargai. Itu penting, saling menghargai. Dan yang keempat, pada saat bernyanyi dan menari ya bersama, kita dapat saling memberi semangat. Dan yang kelimanya apa? Ayo anak-anak ibu. Saling memberi pujian. Katakan bagus. Kemudian ya kita beri semangat. Nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan saat anak-anak bernyanyi bersama saudara. Anak-anak ada adik atau kakak, nanti ajak bernyanyi ya, jangan sendiri-sendiri ya, harus berani ya. Ataupun teman ya, jangan pernah bilang kata jelek, tapi lebih katakanlah hal-hal yang positif. Sudah bagus, lebih bagus lagi, bisa dengan kata-kata yang positif. Dan kasih pujian dan semangat pada saat bersama-sama bernyanyi. Nah, anak-anak ibu ya, pada pembelajaran ini kita diajarkan untuk saling menghargai. Dan kalau memang ada teman kita atau saudara kita yang mau bernyanyi, bernyanyilah bersama-sama dengan baik ya. Jangan saling ejek, tapi saling puji. Nah, anak-anak ibu yang hebat ya, sekarang kita istirahat lagi ya. Anak-anak ibu boleh bawa minum dulu, duduk, istirahat ya. Nanti kita lanjut pembelajaran kita. Jangan kemana-mana. Kita simak pesan-pesan berikut ini. Mari kita lanjut lagi materi pembelajaran kita bersama dengan Ibu Yeti. Nah, anak-anak Ibu Yeti semuanya, tadi kita sudah bernyanyi, kemudian mendengarkan cerita. Nah, sekarang kita lanjut dengan berhitung. Ayo, mana anak-anak yang suka berhitung? Ya, boleh berhitung dengan jari-jarinya ya. Sekarang ya anak-anak ibu, kita masuk pada pembelajaran berhitung. Anak-anak ibu suka ya berhitung ya? Kita berhitung sambil bermain, karena matematika adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan ya soal cerita berikut ini. Siap ya anak-anak? Nah, di sini adik memiliki 5 ekor anak bebek. Oke, kita hitung. 1, ya bebeknya sudah ada 1, 2, 3,
4, 5. Ibu memberinya lagi 2. Nah, tadi adiknya punya 5, dikasih 2 bebek lagi. Ayo kita hitung. 1, 2, dikasih 2 bebek lagi. Ya. Karena yang ditanyakan adalah berapa jumlah bebek adik sekarang, maka kalimatnya ya ialah apa? Penjumlahan atau pengurangan? Ya. Iya, benar, anak-anak pintar semua. Karena yang namanya berarti ditambah atau penjumlahan. Sekarang anak-anak bantu Ibu Yeti ya. Sekarang bebeknya ada berapa dong? Ya, berapa bebek adik sekarang setelah dijumlahkan? Mari kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang punya adik. 5 ya. Di mulutnya sudah ada 5. Sekarang tambah dikasih ibunya 2. Habis 5 apa? 6. Habis itu 7. Berarti berapa jumlahnya? Ada 7. Ingat, kalau penjumlahan sebutkan ya di mulut baru ditambah langsung 5, habis 5 ya langsung 6, 7 ya. Dan untuk kalimat matematikanya adalah 5 ditambah 2 hasilnya 7. Sekarang kita selesaikan soal berikutnya ya anak-anak. Nah, Paman memetik 10 buah mangga. Hitung 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jari-jarinya juga 10 ya. Tapi sayang, 3 mangga jatuh dari pohon. Berapa sisa mangganya? Berapa tadi? 3 yang jatuh. 1, 2, 3. Nah, karena yang ditanyakan adalah berapa sisa ya mangga Paman, maka kalimatnya ialah pengurangan. Ya, karena ditanya sisanya ya. Pengurangan. Nah, berapa jumlahnya? Ayo, ada 10 ditutup 3. Tinggal berapa anak-anak? Berapakah jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 10 tapi jatuh 3. Jadinya tinggal 7. Nah, untuk kalimat matematikanya adalah 10 dikurang 3 hasilnya 7. Kita lanjut ya. Nah, sekarang si Udin. Ayo, di rumah ada nggak namanya si Udin? Ini cowok, anak cowok, tapi suka bantu mamahnya di dapur. Hebat ya. Anak-anak yang suka bantu mamahnya di dapur dikasih jempol 2. Nah, Udin membantu ibu membuat 8 kue. Nah, siapa tahu nih pernah buat kue ini sama mamahnya? Berapa? 6, 7, 8. Ya, 8 kue anak-anak. Tapi sayang, Udinnya kelupaan ya. Jadi hangus 1. Nah, kalau hangus warnanya apa?
hitam. Kalau dimakan pahit ya, berarti nggak bisa dimakan. Sekarang karena yang ditanyakan adalah berapa sisa kue ibu yang tidak hangus. Ingat, yang tidak hangus. Ya, berarti tadi 8 tapi hangus 1. Ya, nggak bisa dimakan 1. Berarti apa? Dikurang. Jadi kue yang bisa dimakan berapa anak-anak? Kita hitung ya. Tadi 8, kita tutup 1. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang bisa dimakan ya Udin sama ibunya itu hanya tersisa 7. Karena yang ditanyakan adalah sisa. Untuk kalimat matematikanya adalah 8 dikurang 1. Hasilnya 7. Nah, bagaimana anak-anak yang hebat? Gampang kan berhitungnya? Kalian semua adalah anak-anak yang pintar. Nah, kesimpulan kita pada hari ini ya, kita semua memiliki kesukaan. Masing-masing kita harus saling menghargai. Untuk itu, sebelum kita tutup, anak-anak di rumah, ibu mau kasih tugas di rumah ya. Nanti ya, tugasnya bisa dikumpul ke gurunya. Anak-anak bisa lihat contohnya. Ya, nanti ada 2 soal yang belum dijawab untuk dijawab oleh anak-anak. Bisa ya anak-anak ibu ya? Demikian yang dapat Ibu Yeti sampaikan. Salah hilap Ibu Yeti minta maaf. Sebelumnya, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ibu sampaikan terima kasih telah menonton siaran ini. Semoga bermanfaat. Pesan Ibu Yeti, tetap di rumah saja, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajarnya ya. Selamat pagi, salam sehat, terima kasih.